Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Noverman, NIM 21112057. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil ringkasan bab 1 untuk mata kuliah metode numerik, yaitu konsep awal metode numerik. Yang pertama yaitu definisi metode numerik. Pada definisi metode numerik ini, di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan antara metode numerik dan metode analitik. Untuk definisinya, metode numerik adalah teknik yang dapat digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, seperti tambah, kurang, bagi, dan kali. Sedangkan definisi dari metode analitik adalah atau disebut juga dengan metode sejati karena memberikan solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya, yaitu solusi yang memiliki galat atau error sama dengan nol. Untuk perbedaan metode analitik dan metode numerik, pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan pada metode analitik, solusi biasanya dalam bentuk fungsi matematika yang dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati atau solusi pendekatan. Masih terdapat error. Sedangkan metode analitik merupakan solusi sejati, tidak ada error. Yang kedua, alasan penggunaan metode numerik. Yang pertama, bila persoalan merupakan persoalan sederhana atau teorema analisa matematika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan, maka metode analitik dapat digunakan. Yang kedua, bila persoalan sudah sangat sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara matematis atau analitik karena tidak ada teorema analisa matematika yang dapat digunakan, maka dapat digunakan metode numerik. Sedangkan bila persoalan sudah merupakan persoalan yang mempunyai kompleksitas tinggi, sehingga metode numerik pun tidak dapat menyajikan penyelesaian dengan baik, maka dapat digunakan metode simulasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip metode numerik. Persoalan-persoalan yang biasa diangkat dalam metode numerik adalah persoalan-persoalan matematis yang penyelesaiannya sulit didapatkan dengan menggunakan metode analitik. Antara lain, yang pertama, menyelesaikan persamaan nonlinear. Yang kedua, menyelesaikan persamaan linear simultan. Yang ketiga, menyelesaikan diferensial atau turunan. Keempat, menyelesaikan integral. Yang kelima, menyelesaikan curve fitting atau interpolasi. Yang keempat, alasan belajar metode numerik. Yang pertama, metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar dan geometri yang rumit yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Yang kedua, banyak tersedia paket program aplikasi numerik komersil. Yang ketiga, kita dapat membuat sendiri program komputer tanpa harus membeli paket programnya. Yang keempat, metode numerik menyediakan sarana untuk memperkuat kembali pemahaman matematika. Yang kelima, tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik. Tahap pertama yaitu pemodelan. Maksudnya persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Yang kedua, penyederhanaan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks.
yaitu memasukkan banyak variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, maka semakin rumit penyelesaiannya. Mungkin beberapa andaian dibuat sehingga beberapa parameter dapat diabaikan. Yang ketiga, formulasi numerik. Formulasi numerik, setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik. Yang keempat, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang keempat, kelima, operasional. Pada tahapan ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Yang terakhir, evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Dan keputusan untuk menjalankan kembali program dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang keenam, atau yang terakhir, peran ahli informasi dalam metode numerik. Yang pertama, orang informatika berperan dalam tahap formulasi numerik, pemrograman, dan operasional. Selanjutnya dapat juga dilibatkan dalam tahap pemodelan, namun perannya hanya sebagai pendengar. Yang ketiga, dapat juga dilibatkan dalam tahap evaluasi, karena pada tahap evaluasi memerlukan kerjasama informatikawan dengan pakar bidang bersangkutan, guna mendiskusikan hasil numerik yang diperoleh, serta mengevaluasi apakah hasil tersebut sudah dapat diterima atau perlu dilakukan perubahan parameter, dan sebagainya. Sekian hasil ringkasan saya mengenai konsep awal metode numerik. Terima kasih.